Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang aspek dalam manajemen dan organisasi. Adapun nama kelompok kami yaitu yang pertama ada Komang Meli Ardani absen 13, yang kedua ada Nyoman Agus Woyonghara absen 19, dan yang ketiga ada Nimade Hilda Arini absen 29. Baik, langsung saja kita ke materi. Pentingnya manajemen organisasi. Pentingnya manajemen dalam sebuah organisasi adalah suatu proses guna mengatur semua kegiatan dalam organisasi agar capainya tujuan dan kebutuhan organisasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, sehingga secara efektif dan efisien itulah tujuan organisasi dapat terwujud sesuai rencana. Jadi ada aplikasi fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Selanjutnya ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Yang keempat ada controlling, pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Materi selanjutnya yaitu merancang suatu pola manajemen yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Terdapat beberapa syarat untuk membuat sebuah perencanaan sumber daya manusia yang baik, yakni yang pertama harus mengetahui secara jelas masalah yang direncanakannya, yang kedua harus mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia dalam organisasi tersebut secara lengkap. Yang ketiga, mempunyai pengalaman luas tentang analisis pekerjaan atau job analysis, kondisi organisasi dan persediaan sumber daya manusia. Yang keempat, yaitu harus mampu membaca situasi sumber daya manusia saat ini dan di masa mendatang. Dan yang terakhir, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi di masa depan. Secara garis besar, proses perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap pertama, peramalan terkait penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Ada 3 langkah yang harus diperhatikan dalam tahapan ini, yaitu penentuan permintaan tenaga kerja, yang kedua, penentuan penawaran tenaga kerja, dan penentuan penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Selanjutnya, tahap kedua, penentuan tujuan dan perencanaan strategis. Tahap kedua dalam perencanaan sumber daya manusia adalah penentuan tujuan dan perencanaan strategis. Tujuan dari penentuan ini untuk penentuan kuantitatif yang spesifik adalah untuk memfokuskan perhatian kepada masalah dan menyediakan contoh untuk menentukan keberhasilan dari suatu program. Yang ketiga, penerapan program dan evaluasi. Tahap akhir dari proses perencanaan sumber daya manusia adalah mengevaluasi hasil. Pada tahap ini, organisasi perlu memeriksa apakah perusahaan sudah berhasil menghindari terjadinya kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Selamat pagi, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu analisis jabatan, perencanaan jabatan, dan perencanaan SDM serta bentuk-bentuk organisasi dalam perusahaan. Analisis jabatan terdiri dari 2 kata, yaitu analisis dan jabatan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian komponen atau unsur serta kemungkinan terkaitnya fungsinya. Sedangkan jabatan adalah sekumpulan tugas dan tanggung jawab yang akan sedang dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Dari menganalisa sebuah jabatan, akan kita dapatkan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, di mana pekerjaan tersebut dilakukan dan di kapitalis personal yang disyaratkan untuk mencapai kinerja maksimal. Yang pertama ada rekrutmen.
Penarikan tenaga kerja adalah salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang manajer guna menjalankan usaha. Untuk itu, seorang manajer akan berusaha mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat dan kualitas maupun kuantitasnya. Dengan kata lain, untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat dalam jumlah yang tepat pula. Selanjutnya ada seleksi adalah proses penetapan dalam memutuskan karyawan diterima atau tidak dalam suatu perusahaan untuk mengisi posisi atau jabatan atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, penempatan adalah penugasan seorang pekerja pada suatu jabatan atau unit 6 kerja di lingkungan suatu organisasi perusahaan. Yang terakhir adalah sosialisasi atau orientasi adalah proses memperkenalkan seorang pekerja baru pada organisasi atau unit tempat bekerja atau bertugas. Selanjutnya ada pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Dengan adanya job analysis ini, bisa digunakan untuk menilai dan akan kebutuhan dan juga pengembangan seorang karyawan. Tidak hanya itu, manajemen dengan mudah untuk menentukan bagaimana pelatihan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kinerja karyawan tersebut. Yang selanjutnya adalah kompensasi. Sebuah analisis sangat penting untuk menentukan besar paket gaji seorang karyawan. Bahkan tidak hanya itu saja, besar tunjangan dan juga insentif sangat dipengaruhi dengan adanya analisis ini. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Pengertian K3 menuju keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja. K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Dalam aturan pemburuhan, alasan yang mendasari PHK dapat ditemukan dalam pasal 154A ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagaan kerjaan atau UU 13/2003. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU 11/2021. Dan peraturan pelaksanaannya yakni pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja atau PP 35/2021. Ketentuan dalam aturan pemburuhan nasional pada prinsip mengenai PHK menyatakan bahwa pembagian pihak dalam hal ini, pengusaha, pekerja, serta serikat pekerja dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK pada pasal 151 ayat 1 UU 13/2003, pasal 37 ayat 1 PP 35/2021. Lebih lanjut, PP 35/2021 pada bab 5 khususnya mengatur pemutusan hubungan kerja dengan rinci. Pasal 36 mengenai berbagai alasan yang mendasari terjadinya PHK. Alasan PHK mendasari ditentukan penghitungan hak akibat PHK yang bisa didapatkan oleh pekerja. Pasal 37 sampai dengan pasal 39 mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja sejak tahap pemerintahan PHK di dalam perusahaan dijalankan. Pasal 59 mengenai hak akibat pemutusan hubungan kerja yakni berupa uang pasongan, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah. Penghitungan berdasarkan alasan atau dasar dijatuhkannya PHK. Sekian materi dari saya. Di kelompok kami, adapun kesimpulan yang kami dapat tarik dari materi kami yaitu manajemen organisasi penting dilakukan karena organisasi tidak mungkin bisa mencapai tujuannya apabila dalam pelaksanaan kegiatannya tidak memperhatikan fungsi manajemen. Tujuan organisasi akan dicapai apabila semua fungsi manajemen sudah dijalankan secara efektif dan efisien. Organisasi dan manajemen telah membentuk suatu kesatuan sehingga kedua tersebut tidak dapat dipisahkan. Itulah yang membuat betapa pentingnya manajemen dalam menjalankan kegiatan organisasi guna tercapainya tujuan. Jadi arti penting manajemen dalam sebuah organisasi adalah
Suatu proses guna mengatur semua kegiatan dalam organisasi agar tercapainya tujuan dan kebutuhan organisasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, sehingga secara efektif dan efisien itulah tujuan organisasi dapat terwujud sesuai rencana. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita langsung saja menuju ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaannya, bisa langsung saja bertanya kepada kelompok kami. Terima kasih.